Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi tim asal Inggris, yaitu Manchester City, request dari Mr. Omar Al-Koftan. Katanya, apakah kamu mau membahas taktik Manchester City? Of course, tentu saja. Saya akan coba membahasnya. Semoga Anda menonton video ini dan pastikan Anda simak baik-baik videonya sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Oke, jadi sebelum kita membahas taktik, strategi, dan formasi Manchester City di tangan Pep Guardiola musim ini, ada baiknya buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita bahas lebih dalam taktik, strategi, dan formasi Manchester City di tangan Pep Guardiola. Memasuki musim 2022-2023, wangi sedap menghampiri Manchester City. Kala Erling Haaland diperkenalkan sebagai pemain baru. Penyerang berusia 21 tahun ini begitu potensial karena mengemas 86 gol dari 89 pertandingan di Borussia Dortmund. Ya, sebuah torehan yang fantastis mengingat Haaland masih memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam meniti karirnya, guys. Apalagi kini Haaland bergabung dengan Manchester City yang mendominasi Premier League atas 4 gelar juara di 5 musim terakhir. Dan yang uniknya lagi, City menerapkan formasi yang jarang digunakan tim lain di Liga Champions ketika menghadapi Leipzig di babak 16 besar, di mana City berhasil mengalahkan mereka dengan skor telak 7-0 tanpa balas di leg kedua dan lolos ke babak perempat final dengan agregat 8-1. Jadi hari ini kita akan menguji taktik, strategi, dan formasi yang sering digunakan oleh Manchester City di tangan Pep Guardiola, yaitu formasi 4-2-3-1 ketika menghadapi Newcastle dan formasi 3-2-4-1. Jadi ada opsi yang bisa kita terapkan selama pertandingan berlangsung nanti, guys. Dan di babak pertama saya akan menerapkan formasi 4-2-3-1. Setelah itu kita coba terapkan formasi 3-2-4-1 di babak kedua nanti. Jadi kedua formasi yaitu 4-2-3-1 digunakan oleh Pep Guardiola ketika berhasil mengalahkan Newcastle dengan skor 2-0 dan mengalahkan Crystal Palace dengan skor 1-0 di Liga Inggris. Sedangkan formasi 3-2-4-1 digunakan oleh Manchester City ketika mengalahkan Leipzig dengan skor telak 7-0 di leg kedua babak 16 besar Liga Champions dan mengalahkan Burnley di babak perempat final Piala FA. Oke, jadi pada laga uji coba kali ini saya menghadapi Mehol Lions FC yang mereka memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus dan mereka memiliki kualitas mutu yang jauh di atas rata-rata pemain saya. Dan untuk taktiknya sendiri, di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, dan saya juga sudah mengganti nama klub berikut dengan nama pemain inti dan beberapa nama pemain cadangan agar mirip dengan nama pemain di Manchester City. Ya, kita akan lihat taktik, strategi, dan formasi Manchester City apakah bagus atau tidak jika kita terapkan ke dalam game Top 11. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan sedang berlangsung, simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke pemirsa, pertandingan sudah berlangsung antara Manchester City versus Mehol Lions FC. Serangan langsung dilakukan oleh Manchester City di menit ketiga, tapi tendangan yang dilakukan oleh penyerang City masih melenceng di sisi kiri penjaga gawang Mehol Lions FC. Ya, mereka memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus daripada pemain-pemain kita pemirsa. Kali ini Manchester City kembali membangun serangan. Ada Erling Haaland di sana, umpan ke Jack Grealish, bagus sekali, cukup tenang. Ada peluang di sana, umpan crossing yang sangat baik. Ada Phil Foden dan gol
Phil Foden berhasil mencetak gol dengan sangat tenang, tendangan yang tidak terlalu keras masuk ke gawang Mehu Lions FC. Skor menjadi 1-0. Penyelesaian yang luar biasa dari Phil Foden membawa Manchester City unggul 1-0 atas tim tamu kali ini. Phil Foden kembali mengirim bola umpan pada Erling Haaland, masih bisa direbut tackle yang sangat baik dari Sinik, merebut bola di area pertahanan Mehu Lions FC. Ya, mereka menerapkan formasi 4-1-2-1-2 atau formasi 4-4-2 Diamond, di mana formasi ini lebih kokoh di area tengah lapangan. Dan kita lihat kembali Manchester City membangun serangan. Ada Phil Foden di sana, umpan ke tengah, ada Rodri, sayang sekali bola masih bisa direbut dan menghasilkan serangan balik cepat untuk Mehu Lions FC. Bagus sekali, berbahaya. Ada Fernandes di sana sendirian, tendang langsung. Oh, sayang Bung, kita lihat reaksi yang sangat bagus dari Ruben Dias, berhasil menyelamatkan gawang. Ya, bukan Ruben Dias yang menghalau si kulit bundar, tapi penjaga gawang yang luar biasa dari Manchester City. Ruben Dias itu adalah seorang back, kenapa dia bisa jadi kiper? Oke, kali ini kita lihat serangan balik yang dilakukan oleh Manchester City. Ada Kevin De Bruyne di sana, umpan kepada Rodri, cukup tenang, umpan terobosan masih bisa diambil dan sayang sekali Jack Grealish melakukan tembakan yang sangat-sangat mengecewakan. Tembakannya masih melenceng di atas mister gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Mehu Lions FC. Ya, kita lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Manchester City masih belum membuahkan hasil. Skor masih 1-0 di menit ke-20. Kali ini Mehu Lions mencoba membangun serangan dari area tengah. Sayang sekali Arnaboldi terjebak offside di menit ke-20. Ya, jelas sebuah offside. Oke, serangan-serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan, tapi Manchester City berhasil memanfaatkan satu peluang yang sangat baik. Phil Foden mencetak gol dengan sangat luar biasa, meskipun tendangannya tidak terlalu keras tapi tepat mengarah ke gawang Lions FC pemirsa. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Rodri. Kevin De Bruyne bagus sekali melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing sangat baik sekali Erling Haaland. Oh, sayang sekali tandukannya masih bisa ditepis dengan sangat-sangat mudah oleh penjaga gawang Mehu Lions FC. Ya, oke, error sambungan seperti biasa Bung, kita lihat. Seperti biasa, kita harap tidak ada gol yang tercipta ketika sambungan error seperti ini, karena biasanya ketika kita kehilangan sambungan, kehilangan koneksi, kita kebobolan. Mari kita lihat, apakah kita kebobolan? Apakah kita kebobolan atau tidak pemirsa? Oke, mudah-mudahan skor masih 1-0 untuk keunggulan tim kita Manchester City. Ya, masih belum terlihat. Oke, masih 1-0. Kita berharap yang terbaik untuk tim kita di pertandingan laga uji coba di awal musim ini pemirsa. Ternyata formasi 4-2-3-1 cukup bagus jika menghadapi formasi 4-4-2 Diamond atau formasi 4-1-2-1-2. Kali ini Mehu Lions FC mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, umpan ke tengah, cukup tenang. Ada siap di sana, ada Rebe, cukup tenang lebar ke sisi sebelah kanan. Bagus sekali, umpan crossing berbahaya masih bisa digagalkan oleh Akanji yang menciptakan bahaya dengan sangat-sangat bagus. Ya, kita lihat di sini untuk peningkatan performa, Erling Haaland mendapatkan nilai 7 sedangkan Phil Foden mendapatkan nilai 8. Erling Haaland kali ini menguasai bola umpan pada Gundogan. Kali ini cukup tenang lewati penjagaan, melebar ke sisi, ada Jack Grealish di sana, umpan crossing, ada Kevin De Bruyne. Wow, lagi-lagi upaya Kevin De Bruyne masih kurang maksimal, bola masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Mehu Lions FC. Skor masih 1-0 di menit 42. Ya, kedua kesebelasan kita lihat melakukan serangan-serangan yang sangat berbahaya, tapi Manchester City benar-benar mendominasi serangan kali ini pemirsa. Phil Foden, Erling Haaland, umpan kepada Gundogan, cukup tenang masih bisa direbut menghasilkan serangan balik cepat untuk Mehu Lions FC dari area tengah. Ada Sinik di sana, umpan ke tengah, ada Knaik, umpan terobosan yang luar biasa di sana, berbahaya sekali, tidak ada yang mengawal pemirsa. Oh, terlalu terburu-buru. Arnaboldi tidak merepotkan menjaga gawang sama sekali, terlalu terburu-buru dia menyepak si kulit bundar dan sayang bola masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Manchester City. Oke, kita lihat di sini penurunan performa dari pemain-pemain Mehu Lions FC kecuali penjaga gawang mereka. Ya, mereka memiliki penyerang tengah yang tidak cukup bagus, meskipun mereka jika kita lihat memang kualitasnya jauh lebih besar di antara pemain-pemain kita pemirsa. Ini adalah susunan pemain dari Manchester City. Kita lihat tidak ada yang benar-benar luar biasa. Kecuali di sini Jack Grealish yang memiliki kualitas mutu bintang 6. Hanya satu-satunya pemain yang memiliki kualitas mutu bintang 6 daripada pemain lainnya. Kecuali di sini Erling Haaland, ya, ada Phil Foden juga. Mereka memiliki kualitas mutu bintang 5 atau sekitar mutunya di angka 80%-an. Tapi dari segi kualitas Erling Haaland memang memiliki level legenda dari keterampilan menyerangnya pemirsa. Kali ini Gundogan mengirim umpan kepada Kevin De Bruyne.
Umpan kepada Gundogan kembali cukup tenang melebar ke sisi sebelah kiri, ada Jack Grealish. Erling Haaland menguasai bola dan terlalu terburu-buru. Haaland tidak merepotkan penjaga gawang sama sekali, tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan. Kali ini Gomez masuk menggantikan Akanji. Ya, formasi berubah dari 4-2-3-1 menjadi formasi 3-2-4-1, di mana itu adalah formasi yang berhasil menghancurkan Leipzig dengan skor 7-0 dan menghancurkan Burnley dengan skor 6-0 pemirsa. Kali ini berbahaya sekali serangan yang dilakukan oleh Erling Haaland di sini. Erling Haaland, lagi-lagi Ardendo melakukan penyelamatan yang luar biasa. Sepakan jarak dekat yang dilakukan oleh Erling Haaland masih bisa ditepis dengan sangat mudah oleh penjaga gawang Lions FC. Skor masih 1-0. Kita lihat serangan kemudian dilakukan oleh Manchester City. Erling Haaland kembali menguasai bola. Erling Haaland, lagi-lagi benar-benar Ardendo melakukan penyelamatan yang sangat-sangat gemilang. Kita lihat meskipun pemain bertahan dari Lions FC bermain tidak maksimal, tapi penjaga gawang mereka benar-benar menyelamatkan gawang dengan sangat luar biasa pemirsa. Kali ini Erling Haaland kembali menguasai bola, umpan kepada Gomez di sana pemirsa, ke tengah ada Kevin De Bruyne, bagus sekali melebar ke sisi sebelah kiri, umpan kepada Erling Haaland, lagi-lagi sepakannya masih bisa diselamatkan dengan sangat baik. Aksi heroik yang dilakukan oleh penjaga gawang Lions FC. Kita lihat tadi bola rebound yang disepak oleh penyerang dari Manchester City masih bisa ditepis pemirsa. Gundogan kali ini umpan kepada Jack Grealish. Sayang sekali umpan terobosan masih bisa direbut. Serangan balik tercipta untuk Lions FC dari area tengah. Ada Rebe di sana menggiring bola, mencoba tidak ada yang menjaga di sana pemirsa. Kita lihat cukup tenang apa yang dilakukan. Umpan terobosan yang sangat baik sekali. Sayang bung, kita lihat terjebak offside di menit 66. Ya, adalah sebuah offside. Kita lihat di sini pemirsa. Nathan Ake memang keluar dari areanya deh. Dia terlalu berani untuk keluar dari sarangnya pemirsa. Ardondo ya, penjaga gawang dari Lions FC bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini, mengagalkan tembakan-tembakan yang dilakukan oleh Haaland beberapa kali pemirsa. Jack Grealish terjebak offside di menit 69 pemirsa. Tidak ada gol tercipta. Ya, serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan, tapi kita harus mengapresiasi penjaga gawang dari Lions FC, Arredondo, bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini pemirsa. Kali ini Lions FC membangun serangan dari area tengah. Cukup tenang, umpan ke kanan, ada Fernandes di sana. Kembali ke kanan, ada Pesqueros, umpan crossing masih bisa digagalkan. Ake menyingkirkan bahaya dengan sangat-sangat mudah pemirsa. Kali ini kita akan memasukkan Silva dan Grealish. Kali ini akan bermain di sisi sebelah kanan, Silva akan bermain di sisi sebelah kiri. Kita lihat apakah akan ada gol tercipta di akhir babak kedua ini pemirsa. Serangan kembali dilakukan oleh Lions FC, masih bisa digagalkan oleh Ake yang bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini. Bernardo Silva masuk menggantikan Phil Foden di babak kedua. Kita lihat apakah dengan pergantian pemain ini kita bisa mencetak gol kembali ke gawang mereka, atau justru mereka yang akan menyamakan kedudukan di akhir babak kedua ini pemirsa. Kali ini Ake umpan kepada Gundogan, cukup tenang kembali pada Ake. Ya, umpan 1-2 yang sangat baik. Ada Kevin De Bruyne kembali pada Ake. Kenapa dia terlalu maju pemirsa? Terlalu ceroboh umpan harusnya, sayang sekali dia terlalu ceroboh, harusnya umpan kepada Kevin De Bruyne, tapi gimana sih bacanya? Kevin De Bruyne. Pokoknya bodo amat lah. Saya nggak ngerti kalau bahasa-bahasa gitu bos. Aduh, saya paling nggak paham sama bahasa Inggris. Tapi ya udah, kita coba baca-baca sendiri. Di sana bagus sekali. Ada Erling Haaland sendirian dan sayang sekali lagi-lagi Arredondo melakukan penyelamatan yang sangat luar biasa, sangat gemilang. Ya, nilainya 8,4, lebih tinggi dari pemain manapun di antara susunan kesebelasan dari Lions FC pemirsa. Kali ini naik mencoba membangun serangan melebar ke sisi sebelah kanan, ada Fernandes di sana cukup tenang, masih bisa direbut. Serangan balik tercipta untuk Manchester City. Kali ini Kevin De Bruyne umpan kepada Rodri kembali, ada Jack Grealish, umpan terobosan yang sangat luar biasa. Kali ini Erling Haaland dan lagi-lagi tembakan Haaland melenceng dari sasaran. Kalau tidak ketepis melenceng. Aduh, benar-benar kita lihat beberapa peluang yang dilakukan oleh Erling Haaland tidak menemui sasaran dan masih bisa digagalkan. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Manchester City berhasil mengalahkan Lions FC dengan skor tipis 1-0. Ya, jika kita lihat dari penguasaan bola sendiri 64 berbanding 36%. Padahal kualitasnya jauh lebih besar Lions FC dan kita bermain sangat luar biasa. Di sini ada sedikit pembeda yang membuat kita bermain lebih baik. Pertama, di sini saya menempatkan memang pemain didikan sendiri, yaitu Erling Haaland dan juga Jack Grealish.
Ya, itu adalah dua pemain yang saya didik sendiri. Kemudian di sektor pertahanan saya menempatkan pemain yang saya didik sendiri juga. Jadi total ada 3 pemain didikan saya sendiri yang bermain sangat baik, meskipun Erling Haaland beberapa kali mendapatkan kesempatan tapi gagal. Justru Phil Foden yang melakukan tembakan tidak terlalu keras justru masuk ke gawang Mahu Lions FC. Itu yang membuat kita bisa mendominasi serangan-serangan di sini pemirsa. Dan untuk total tembakan sendiri kita melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 24 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Sedangkan Mahu Lions FC melakukan 4 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Jelas dari efisiensi tembakan sendiri kita sedikit lebih unggul 12% dari 24 percobaan tembakan. Kita lihat bahwa penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Mahu Lions FC memang sangat luar biasa. 6 penyelamatan dilakukan oleh penjaga gawang Mahu Lions FC. Ya, mereka bermain sangat bagus dan memiliki penjaga gawang yang sangat-sangat bagus menurut saya. Dan jika kita lihat di sini dari sektor serangan sendiri, kita lebih fokus menyerang dari sisi sebelah kiri dan kita coba menyerang dari area tengah dan kita bisa mencetak 1 gol di mana Phil Foden menyerang dari sisi sebelah kanan. Oke. Mereka seperti dugaan saya lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 57% dan sisanya dari bawah kedua sayap mereka hanya 27 dan 16%. Dan untuk umpan sempurna sendiri kita sedikit lebih unggul 86 berbanding 82%. Sedangkan dari total tackle mereka lebih banyak melakukan tackle 18 berbanding 16. Dan dari pelanggaran mereka juga lebih banyak melakukan pelanggaran, total 9 pelanggaran berbanding 3. Dan untuk penyelamatan mereka lebih dominan 6 banding 1. Sedangkan dari tendangan sudut kita lebih unggul 6 banding 3. Dan dari tendangan bebas tidak ada. Oke, sekarang mari kita lihat man of the match pertandingan, yaitu Jack Grealish yang mendapatkan nilai 9,2, sedangkan Erling Haaland mendapatkan nilai 7,5, dan Nathan Ake mendapatkan nilai 7,9, kemudian Ruben Dias 8,1. Oke. Sedangkan untuk man of the match dari Mahu Lions FC yaitu penjaga gawangnya Arredondo yang bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini. Dia menggagalkan hampir semua peluang yang dilakukan oleh Erling Haaland. Tendangan 1 versus 1-nya selalu digagalkan oleh Arredondo. Ya, dia bermain sangat luar biasa dan saya harap saya bisa menemukan penjaga gawang sebagus itu di musim ini pemirsa. Oke, jadi menurut saya formasi 4-2-3-1 dan formasi 3-2-4-1 yang diterapkan oleh Manchester City cukup bagus jika kita terapkan ke dalam game Top 11. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa taktik, strategi, dan formasi ini bergantung pemain yang kita miliki juga. Dan terkadang taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan tidak sesuai karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Jadi buat teman-teman yang ingin menerapkan taktik, strategi, dan formasi 4-2-3-1 atau formasi 3-2-4-1 seperti ini, sebaiknya kamu melakukan laga uji coba menghadapi teman kamu yang kualitas mutunya jauh lebih besar 10 hingga 30%. Jika hasilnya dalam 5 pertandingan tim kamu selalu meraih hasil bagus, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Jika hasilnya buruk, sebaiknya urungkan niat teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.